Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para bediler dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pada konten siang kali ini saya akan menginformasikan atau membuat konten tentang unit M3 milik Om Risman yang ada di Lombok. Jadi sebelum kita mereview, saya ada prakata kepada para sahabat yang ada di Nusantara ataupun yang ada di mancanegara untuk berkenaan tentang pelayanan atau servis dari Laroiba. Insya Allah kita akan melayani dengan semaksimal mungkin. Kita juga ada media yang ada di grup Laroiba, yaitu grup WA ya. Kita bisa berkomunikasi dan bisa bertukar pikiran serta share seputar efek impact ya, baik itu kendala kecil, kendala sedang, dan kendala besar, semuanya insya Allah ada solusinya. Yang penting kita mau berkomunikasi. Juga terima kasih kepada para sahabat semua yang telah mendukung dan mensupport channel saya. Kemudian juga telah memberikan masukan-masukan juga dari komentator, dari viewer-viewer, dari yang menonton, baik itu yang baru atau newcomer ataupun yang sering menonton. Terima kasih atas semua support, baik masukan itu secara langsung ataupun tidak langsung gitu kan. Yang jelas kita selalu membuka untuk para sahabat yang ingin memberikan masukan. Yang penting kita saling bertegur sapa untuk membuat hasil yang lebih baik, intinya untuk kemajuan bersama, seperti itu kira-kira. Oke, yang keduanya kita akan mereview sebuah unit dari milik Om Risman dari Lombok. Unitnya M3 Power Block yang sudah selesai kita rakit, sudah kita tes juga velocity-nya, sudah kita tes power juga, kemudian sudah kita tes akurasi juga, nanti ada di gambar-gambar atau di layar yang atas ya. Hasil akhir daripada unit ini merupakan sebuah kepuasan tersendiri buat kami ya, apabila itu sudah sampai di tangan customer dan customer pun merasa puas. Itulah jadi kepuasan atau kesuksesan kami adalah tergantung daripada kepuasan para customer itu. Karena walau bagaimanapun kepuasan itu bukan dari kita, tapi dari Anda semua, dari para sahabat ketika menerima unit yang sudah kita buat ataupun yang sudah kita upgrade ya, khusus yang upgrade, mungkin hasil dari para upgrade seperti apa itu. Ketika Anda mengatakan puas, maka itulah kesuksesan kami. Bukan kesuksesan itu kita ungkapkan dari diri sendiri, tapi harus dari customer kita. Itu motonya. Unit M3 Power Block yang dimiliki oleh Sultan dari Lombok, kalau tidak salah Nusa Tenggara Barat ya, ini adalah memiliki pesanan atau beliau memesan bukan hanya sekedar ini tapi aksesorisnya juga. Yang pertama aksesorisnya itu buttstocknya itu ada di hadapan kita ya. Ini unitnya, sebetulnya ini unitnya, itu buttstocknya. Ini buttstocknya adjustable. Ini fungsinya untuk bahu ya, kenyamanan bahu. Kita akan merasakan nyaman ketika kita membawa unit ini atau ketika mensut buruan dengan berdiri ataupun dengan cara duduk ataupun dengan cara rebahan ya, tengkurap, bukan rebahan, tengkurap. Nah, tengkurap ini bisa di-adjust. Jadi buttstocknya ini bisa di-adjust, maksudnya bukan tengkurapnya. Jadi ketika para sahabat dalam keadaan mau membidik buruan, belum mendapatkan kenyamanan di bahu, maka ini bisa di-adjust, bisa di-setel. Seperti apa nyamannya itu tergantung kepada para sahabat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Om Risman ini memesan NV Night Vision Pad 3570 ya, yang sudah memiliki fitur sangat lengkap. Ini bisa berburu siang, bisa berburu malam, dia bisa merecord. Kemudian juga ini sudah include dengan balistik kalkulasi, jadi mudah sekali
dan ini sudah di setel. Jadi kita sudah menyetel sedemikian rupa supaya customer merasa dimanjakan. Jadi tinggal klik range finder, kemudian klik, maka sudah terhitung, terkalkulasi perkenaan mimisnya itu di mana, karena sudah menggunakan ballistic calculator. Jadi sangat memudahkan, terutama buat pemula yang belum pernah memilikinya. Jadi ya, tidak usah pusing-pusing, karena ketika Anda atau para sahabat membeli dari Laroiba, maka akan kita pasangkan. Jadi terima beres, seperti itu kira-kira. Terima jadi, terima klik aja. 2 kali klik, terdetek sudah buruannya di mana atau jatuhnya mimis itu di mana. Nah, tinggal kita arahkan ke target. Seperti itu, dan sangat mudah. Kemudian bila perlu yang lainnya tentang keterangan daripada unit ini atau NV ini, tentu kita harus memberikan tutorial juga melalui video call atau melalui panduan-panduan ya. Karena diusahakan bukan hanya sekedar bisa menggunakan, tetapi juga bagaimana caranya harus paham. Jadi harus paham, bukan hanya sekedar tinggal pakai, jadi paham cara menggunakannya untuk meminimalisir terjadinya kerusakan atau hal-hal yang merugikan dan tidak diinginkan oleh kita semua. Jadi saya harap bukan hanya sekedar, walaupun sudah disetting oleh Laroiba, tapi alangkah bijaknya kalau para sahabat pun belajar bagaimana cara mengoperasikannya, how to operate this unit or this device ya, bagaimana menyetelnya, kemudian merubah mimis yang grade-nya berbeda. Itu tentu mendapatkan ada beberapa hal atau trik atau metode yang perlu kita istilahnya harus kita adjust lagi, harus kita setting lagi, jadi harus kita kalibrasi lagi, seperti itu kira-kira. Oke, selanjutnya aksesoris yang selanjutnya ini menggunakan hand grip laminasi warna merah yang sudah di coating jadi kinclong ya. Ini sudah cukuplah sampai di sini kalau untuk hand grip, tidak terlalu signifikan. Kemudian juga demikian halnya dengan bipod ya, bipod ini juga tidak terlalu signifikan karena ini sudah sangat umum ya cara menggunakannya seperti apa. Ini juga tidak terlalu membutuhkan klik-klik, tinggal pasang baut gitu seperti itu. Cuma untuk diketahui bahwa bawaannya atau standarnya yang M3 Power Block ini bukan seperti ini. Dia jadi menggunakan grip ergo warna hitam juga. Kemudian ini sudah di coating, sudah dilapisi manometernya. Selain manometer bar, ini juga sudah kita lapisi dengan stiker karbon ya. Kalau ini stiker bukan karbon. Nanti kedepannya akan kita buat langsung mengcover manonya itu pakai karbon, jadi bukan pakai stiker lagi. Sementara pakai karbon sudah stiker karbon sudah cukup mewakili, dan ini sangat berfungsi sekali untuk estetiknya. Jadi secara estetik akan terlihat lebih menawan, lebih memiliki daya tarik yang sempurna untuk sebuah unit yang lumayan untuk para sultan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita menggunakan manometer bar ini yang OD-nya 28, terus dihiasi dengan stiker karbon, akan menambah estetika yang sangat cantik. Oke. Untuk selanjutnya hardcase. Jadi pesanannya adalah hardcase juga. Hardcase-nya itu yang tentu sudah kita desain ya. Kita desain sesuai dengan ukuran M3 Power Block yang dimiliki oleh Om Risman yang ada di Tenggara Barat. Saya kira itu ya. Ada juga pesanannya mimis NSH 12,5 gram 2 box. Kemudian apa lagi ya? Saya kira itu kayaknya. Jadi pesanan aksesorisnya itu lumayan. Ada beberapa item ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 item tambahan aksesorisnya, dan itu depending on customer, artinya tergantung kepada customer maunya sebagai by request tentunya. Kalau mau unitnya saja silahkan, kemudian mau menggunakan tele juga silahkan, kita lengkapi kalau misalkan requestnya. Kemudian kalau minta di setting juga kita layani cara men-setting turretnya. Jadi mau menggunakan stray lock,
main turret atau manual kita tempel stiker turret gitu, jadi manual ya. Nah, tapi kalau boleh saya sarankan sebetulnya untuk yang sekarang ya yang paling canggih untuk sementara ini ya, untuk sementara walaupun banyak ya NV-Pad ini. Jadi banyak NV juga, banyak yang lainnya, banyak merek-merek yang lebih bagus. Yang bersaing tentunya memiliki fitur-fitur yang lebih banyak juga, tapi juga disesuaikan dengan budget atau dengan harga yang memang sesuai dengan yang didapat oleh para sahabat semua. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kemudian bagaimana tes atau hasil akurasi dan hasil settingan NV-Pad ini nanti kita tonton di video berikutnya, atau mungkin kalau itu bisa ada di layarnya ya, bisa ada di layarnya, atau mungkin nanti di video berikutnya setelah ini. Yang jelas satu dari saya, pesan jangan mudah untuk membeli sesuatu jangan mudah memutuskan, tetapi harus betul-betul dipikir dengan matang. Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus banyak pengetahuan dulu apa yang akan kita beli. Kita minimal kita mempelajari 50%-nya, kemudian 50%-nya lagi kita bertanya kepada yang memilikinya, match enggak pengetahuan kita. Dan yang paling penting ketika kita mencari ilmunya bukan dari yang referensinya harus jelas, maksudnya gitu, dari referensi yang sangat jelas. Satu contoh, kalau kita berbicara masalah M3 Power Block, pasti referensinya adalah made in sana. Maka dipelajari betul speknya seperti apa. Nah, ketika kita sudah mendapatkan basic knowledge-nya tentang unit yang kita inginkan, baru kita mulai mencari ke setiap seller atau pengrajin ya, atau reseller, penjual. Kalau memang dirasa itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita serap ilmunya dari referensi-referensi yang sebelumnya, itu harus di-match-kan. Kemudian bukan hanya sekedar kata-kata iya, mirip, PNP atau seperti apa, kita harus bisa betul-betul meyakinkan diri kita bahwa apa yang dijelaskan oleh seller atau pengrajin itu betul-betul menjadi sebuah konklusi atau keputusan yang bijak. Apakah kita jatuhkan keputusan kita di A, di B, dan di C. Nah, yang terpenting jangan sampai hanya sekedar kita menerima jawaban hanya sekedar kalimat, tapi harus dibuktikan supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Karena banyak dari customer saya, dari customer Larida itu komplainnya ya maaf ya, mungkin dari unitnya dari yang lain, kemudian komplain ke kita layani, terus ya alhasil memang basicnya hanya tergiur harga, mungkin juga tergiur dengan ucapan, ada yang seperti itu, yang pada akhirnya membuat penyesalan. Sehingga banyak sekali yang unit yang kita upgrade itu dari teman-teman yang memang basically bukan unit kita, jadi dari orang, kemudian terasa sama teman-teman ternyata banyak keluhan tidak sesuai, akhirnya komplain ke kita. Alhamdulillah kita selesaikan. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu laras, salam satu hobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jarak yang kita ambil. Pertama jarak 20 ya, 21 kurang lebih seperti itu. Lalu kita lihat perkenaannya. Kita sudah mulai tes akurasi karena NV-nya sudah kita set. Kita sudah menggunakan Mimis NSA beratnya 12,5 gram. Nah, itu perkenaannya ya, tepat sekali perkenaannya. Nah, sekali lagi kita lihat. Target yang berbeda. Masih jarak yang sama.
Nah itu perkenaannya terlihat ya. Nah, ini ada banyak lalu orang tapi aman ya. Nah, mulai kita ambil jarak yang berbeda, sekarang sekitar jarak 30-31 meter kalau tidak salah. Ini takutnya kurang jelas ya di rangefindernya itu. Nah itulah kalau sudah menggunakan balistik kalkulasi, kita hanya tekan rangefinder kemudian tekan sekali lagi, maka akan menunjukkan di mana mimis akan jatuh. Nah itu jadi sebetulnya di teleskopnya itu, di NV-nya sebetulnya angka X-nya itu atau huruf X-nya itu yang mendinot jatuhnya mimis itu di atasnya. Nggak tahu kenapa ketika di kamera itu dia ke bawah gitu kalau di kamera, tapi betul itu di NV-nya adanya di atas tuh X-nya. Makanya itu sudah sangat akurat ya, nanti bisa dites langsung oleh Om Lisman. Nah sekarang kita pindah jarak ke 53 meter kalau saya tidak salah ya, katakanlah 50 ya, 50 meter. Nah itu diklik, itu aturan kalau di teleskopnya itu adanya di atas tuh jatuhnya mimis. Nah itu dia tepat sekali perkenaannya. Jadi sudah cukup ya, sudah kita buktikan. Artinya ketika di setting NV-Pad ini bisa di jarak berapapun, artinya jarak berapapun pasti akan kena. Terima kasih.